Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Kerinci, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah, Lokal 5A Perbankan Syariah dari kelompok 2. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Helpenta MM. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang anggota yang masing-masing saling berkontribusi untuk penyelesaian tugas video kali ini. Sebelum kita masuk ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Dewi Ulansari dengan NIM 20104010002. Selanjutnya ada Eka Nopeta dengan NIM 20104010094. Dan yang terakhir ada Febria Anissa dengan NIM 20104010082. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perbankan Indonesia di masa krisis. Baiklah, kali ini saya akan secara khusus membahas bagian masalah yang dihadapi oleh perbankan Indonesia saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah perbankan Indonesia cukup tangguh dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menguraikan 4 yang menjadi masalah yang dihadapi oleh perbankan Indonesia. Yang pertama, yang menjadi masalah yaitu masih lemahnya posisi keuangan dan tingginya masalah kredit macet. Sepertinya, kredit yang bermasalah nampaknya sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Kemudian, aturan kerahasiaan bank yang diberlakukan di Indonesia mengakibatkan sangat sulitnya menentukan besarnya masalah yang dihadapi oleh akibat dari kredit yang bermasalah. Kemudian, masalah yang kedua yaitu terkonsentrasinya kredit yang diberikan kepada perusahaan besar sehingga kesehatan sistem perbankan sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan perusahaan-perusahaan besar untuk membayar kembali hutang-hutang kepada bank. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu masih banyaknya bank yang melanggar prinsip kehati-hatian atau prudential banking management dan safe regulator banking. Yang terakhir yang menjadi masalah yang keempat yaitu masih berlanjutnya belit suku bunga yang tinggi menyebabkan 2 hal. Yang pertama, bank mengandalkan pada negative spread atau kerugian dari pendapatan bunga karena bunga tabungan atau deposit lebih tinggi dari bunga kredit. Kemudian yang kedua, bank pemerintah mengalami kelebihan likuiditas sehingga berakibat gampangnya mereka mengobrol pinjaman. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang krisis dari Krismon hingga Kristal. Adapun negara-negara Asia Timur dalam krisis pada 1997 sampai dengan 1998. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan pada beberapa negara Asia Timur seperti Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Thailand, banyak pengamat yang menerangkan akan muncul macan baru dalam perekonomian dunia. Namun di balik itu, ternyata terdapat indikasi munculnya masalah yang mengancam yang bersumber dari tingkat pertumbuhan ekspor dan defisit neraca pembayaran pada tahun 1996 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kejatuhan mata uang lain pada Juli 1997 ditandai sebagai awal kejatuhan mata uang regional. Nilai uang Korea mulai jatuh dari tanggal 14 Juli, ringgit Malaysia juga sebulan kemudian pada tanggal 14 Agustus rupiah diambangkan, sedangkan Singapura dan Thailand membiarkan mata uang mereka terdepresiasi. Hong Kong berusaha mematok mata uang mereka melalui investasi pasar dengan cadangan devisa dan dengan meningkatkan biaya dana jangka pendeknya. Kemudian materi selanjutnya yaitu dinamika krisis. Pelarian modal asing mengakibatkan
depresiasi mata uang yang diikuti oleh peningkatan dalam jumlah besar atas biaya domestik, utang luar negeri untuk bank dan sektor korporal dalam negeri, peningkatan premi risiko dan kontraksi moneter yang terjadi untuk menopang nilai kurs membawa akibat tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan memberatkan masalah pembayaran kembali utang sektor korporat yang selanjutnya menekan pasar properti dan pasar modal. Penyebab krisis ekonomi adalah overborrowing atau utang yang terlalu banyak dan akumulasi utang luar negeri yang sangat cepat, khususnya di Thailand dan Indonesia. Pada akhir 1996, utang jangka pendek kepada bank di negara-negara industri maju telah meningkat sampai dengan 181% dari cadangan devisa di Indonesia dan 1990% di Thailand. Sedangkan di Filipina, atas pengawasan IMF, bank sentralnya lebih berhati-hati dalam menarik pinjaman luar negeri. Hal ini menyebabkan rasio hutang luar negeri untuk Malaysia dan Filipina lebih rendah dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Masalah utang yang berlebihan atau overborrowing. Volume utang swasta kepada pihak luar dan risiko utang pendek terhadap total utang serta rasio utang jangka pendek terhadap cadangan di Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand sangat tinggi. Di balik tingkat utang yang tinggi di negara-negara tersebut adalah praktek penyaluran kredit bank kepada sektor korporat sehingga rasio utang terhadap modal perusahaan korporat Korea Selatan dan Taiwan menjadi sangat tinggi dibandingkan di Amerika. 7 negara Asia dan 6 dimensi krisis. Di antara 7 negara tersebut yaitu Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Filipina, dan Hong Kong. Adapun 6 dimensi krisisnya yaitu krisis kepercayaan, krisis mata uang, krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik. Pemulihan yang menyakitkan, yaitu ada proses pemulihan. Usaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor merupakan bagian penting dalam rangka pemulihan ekonomi. Dengan kembalinya modal asing dan domestik, nilai kurs akan stabil dan secara bertahap akan terapresiasi dan pasar modal akan pulih kembali. Rekapitalisasi perbankan dan masalahnya. Program rekapitalisasi perbankan mempunyai 2 tujuan ganda. Yang pertama secara makro, yaitu untuk menyehatkan perbankan Indonesia dan mengembalikan fungsi dasar perbankan sesuai lembaga intermediasi yang sehat. Yang kedua, memperbaiki tingkat kesehatan bank secara mikro atau individual. Secara mikro, ini berarti upaya peningkatan kecukupan modal suatu bank dalam batas-batas yang ditentukan oleh otoritas moneter. Otoritas menggolongkan sektor perbankan untuk membedakan bank yang berhak mengikuti program rekapitalisasi, yaitu yang pertama kategori A atau sound. Bank dengan CAR lebih dari 4% tidak ikut dalam program rekapitalisasi karena dianggap sehat. Yang kedua ada kategori B atau viable. Bank dengan CAR antara 25-4% ikut dalam program rekapitalisasi. Yang ketiga ada kategori C atau unsound, diberikan waktu yang terbatas untuk menaikkan kualitas aset atau menyuntikkan modal baru agar dapat mengikuti program rekapitalisasi. Program rekapitalisasi perbankan di Indonesia dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pertama tahap pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, yang kedua tahap menyelesaikan masalah solvabilitas bank. Adapun jurus rekapitalisasi yaitu pertama menambah penyetoran modal,
Yang kedua, melakukan penghapus bukuan pinjaman. Yang ketiga, melakukan private placement, yaitu menawarkan kepada pemodal lain untuk menanamkan modalnya pada bank yang dimaksud. Yang keempat, melakukan revaluasi aset tetap. Dan yang terakhir, kelima, yaitu melakukan merger atau akuisisi. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.